maybe on the midfield, maybe. That's what I say, Yeah. Jairo, and probably in the front line. The most important game I've played in is probably when I played for Indonesia. Itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. PSSI dikabarkan tengah mempertimbangkan proses naturalisasi Tijs Dallinga, penyerang muda berbakat asal Belanda yang kini memperkuat Bologna di Serie A. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa Tijs Dallinga? Tijs Dallinga adalah penyerang berusia 24 tahun yang memulai karier profesionalnya di FC Emmen dan Groningen. Namanya mulai mencuat saat membela Excelsior, di mana ia mencetak 36 gol dalam 43 pertandingan pada musim 2021-2022, membantu klub tersebut promosi ke Eredivisie. Setelah itu, ia bermain untuk Toulouse di Ligue 1 sebelum bergabung dengan Bologna pada musim 2024-2025. Musim ini Dallinga telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam 20 pertandingan bersama Bologna. Kabar mengenai kemungkinan Dallinga memiliki darah keturunan Indonesia mencuat setelah ditemukan bahwa marga Dallinga pernah tinggal di Tanjung Priok pada tahun 1950 berdasarkan data dari Archive NL. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Dallinga mungkin memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia yang bisa menjadi dasar untuk proses naturalisasi. Reaksi PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan menyambut baik kemungkinan bergabungnya Dallinga ke skuad Garuda. Dengan tinggi badan 190 cm dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Dallinga dianggap sebagai tambahan berharga untuk lini depan Indonesia. Proses naturalisasi. Jika Dallinga benar memiliki garis keturunan Indonesia, proses naturalisasi dapat dilakukan melalui jalur keturunan yang memungkinkan pemain memperoleh kewarganegaraan Indonesia tanpa harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Namun, hal ini memerlukan bukti dokumentasi yang valid mengenai garis keturunan tersebut. Langkah PSSI untuk mempertimbangkan naturalisasi Tijs Dallinga menunjukkan upaya serius dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain berkualitas. Jika proses ini berhasil, kehadiran Dallinga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tanda-tanda Jairo Redewald segera gabung dengan timnas Indonesia semakin jelas, di mana akun media sosialnya Instagramnya yang dulu dipasang dia bendera, yang pertama ada bendera Suriname, dan yang satunya adalah bendera Indonesia. Jairo memang keturunan Indonesia Suriname, yang teranyar Jairo Redewald hanya menampilkan bendera Indonesia saja. Ini sudah jelas di lain pihak, Patrick Kluivert, Jairo Redewald, pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi. Patrick Kluivert mengungkapkan dirinya saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Jairo Redewald. Mantan gelandang Crystal Palace itu dibidik untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Kluivert mengatakan Redewald menjadi salah satu pemain diaspora yang sudah berbicara dengannya. Saya tidak tahu apakah bisa membicarakan ini Pak Erik, tapi saya sudah bicara dengan beberapa pemain diaspora yang bisa kita naturalisasi, kata Kluivert.
Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Ridewald. Saya sedang berbicara dengannya. Ia mengatakan pemain yang kini membela Royal Antwerp, klub asal Belgia, itu akan segera diproses kepindahan kewarganegaraannya. Kami akan segera memproses naturalisasinya, dan dia akan menjadi salah satu di antaranya, jelas dia. Ridewald adalah pemain kelahiran Haarlem, Belanda yang dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Pemain yang kini berusia 28 tahun itu mengawali karier profesionalnya untuk Ajax Amsterdam pada 2014. Ia berseragam Ajax selama 3 musim sebelum kemudian pindah ke Crystal Palace pada 2017 yang ia perkuat selama 7 musim. Pesepak bola yang biasa bermain sebagai gelandang bertahan itu kemudian pindah ke Belgia di Royal Antwerp pada Agustus 2024. Di sana ia sudah bermain sebanyak 8 kali di kompetisi domestik, Anda Z11. Pemain keturunan Elkan Bagot dilaporkan sudah di Bali menjelang pemusatan latihan atau Training Center TC Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan di Bali sebelum bentrok dengan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. TC skuad Garuda di Pulau Dewata itu rencananya dimulai pada Sabtu 26/5. Bali dipilih sebagai lokasi yang juga bisa digunakan para pemain berlibur, mengingat pada periode para pemain dari Eropa sudah menyelesaikan musim bersama klub. Kabar Elkan Bagot di Bali ramai di media sosial setelah unggahan salah satu netizen dengan akun @dwkndrn di Instagram. Akan tetapi akun tersebut dikunci. Unggahan lain muncul pada akun @raudaesa. Keluarga tersebut terlihat sedang berlibur di Bali dan akhirnya bertemu dengan Bagot yang musim lalu memperkuat Blackpool. Sejauh ini belum jelas apakah Elkan Bagot sedang berlibur di Bali atau dalam pemanggilan Timnas Indonesia. Pengumuman pemain merah putih untuk TC di Bali berpeluang dibuat pada pekan depan. Peluang Bagot kembali berseragam Timnas Indonesia terbuka. Sepanjang musim ini, pemain 22 tahun itu dilaporkan memiliki performa bagus bersama Blackpool. Bagot tercatat 18 kali bermain untuk Blackpool di semua ajang. Hanya saja cedera kerap menimpa pemain kelahiran Thailand tersebut yang membuat menit bermainnya terganggu. Kali terakhir Elkan Bagot bermain untuk Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023, Januari 2024. Setelah itu, Bagot tidak lagi berseragam merah putih. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot bicara soal keresahan terhadap netizen tanah air menghindar jadi pilihannya. Abaikan polemik Elkan Bagot yang tak kunjung dipanggil Timnas Indonesia meski Shin Tae-yong sudah dipecat. Elkan Bagot mencoba buka-bukaan terhadap dirinya, situasi yang pernah ia alami selama menjadi pesepak bola. Termasuk salah satunya dalam menghadapi reaksi netizen di media sosial, ada faktor yang sangat kuat membuatnya pergi. Pemain bertahan Blackpool FC ini sebenarnya aktif dalam bermain media sosial, khususnya X sebelumnya Twitter dan Instagram. Namun ada satu masa yang membuatnya memilih untuk menghapus akun Twitter dan menjauh dari media sosial. Hal itu karena sikap netizen, Elkan Bagot sering membuka Twitter setelah melakoni sebuah pertandingan. Ia ingin melihat bagaimana respons publik dunia maya terhadap performanya ketika bertanding untuk tim yang dibela. Akan tetapi, kebiasaan itu mulai dihilangkan Elkan setelah merasakan respons tak biasa ketika ia dicap bermain buruk. Ya, karena saya punya pengalaman dengan Twitter, kata Elkan Bagot dalam podcast bersama Brand Stories. Going into just because of the importance and how much it meant to, all the Indonesians. Jadi beberapa tahun lalu saat saya bertanding, lalu saya masuk ke ruang ganti. Hal pertama yang saya lihat adalah Twitter, imbuhnya. Di akun Instagram pribadinya, Elkan memiliki sekitar 2-3 juta pengikut dan tentu kebanyakan dari Indonesia. Namanya mencuat sejak dirumorkan akan dinaturalisasi, hingga akhirnya bermain untuk Timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya itu, Elkan tentu harus menghadapi persepsi publik yang berbeda. Selain terhadap performanya di atas lapangan, juga polemik yang tidak diprediksi akan terjadi. Seperti yang terjadi saat playoff Olimpiade Paris 2024, di mana Elkan dituding tidak mau memperkuat Indonesia. Hal itu membuat Shin Tae-yong tak lagi memanggil Elkan untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Kejadian itu juga membagi publik sepak bola tanah air menjadi dua kubu antara pro dan kontra dengan Elkan. Saya melihat bagaimana orang-orang berpikir bahwa saya telah melakukan sesuatu yang sangat buruk, kata Elkan lagi. Jadi saya menyadarinya dan saya menghapus Twitter. Tapi sangat penting untuk menjauh dari media sosial. Karena Anda tahu, itu bukan hanya saya tetapi 95% pemain sepak bola. Saya berpikir akan melihat penialaian orang terhadap Anda, imbuhnya. Menurut Elkan, seorang pesepak bola yang tenar bisa dengan mudah melalui kritik dari netizen jika bisa bermain bagus. Akan tetapi tidak bagi mereka yang bermain buruk. Respons netizen akan sulit untuk bisa dilalui. Saat bermain baik itu bagus, jika tidak sulit untuk melewatinya, kata Elkan Bagot lagi. Jadi cara yang saya lakukan adalah menghapus Twitter dan Instagram. Saya tidak mengaktifkan notifikasi dan memilih pergi daripada melihat sesuatu dan bereaksi, pungkasnya. Peluang Elkan Bagot dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia jelang melawan Cina pada Juni 2025 menarik diulas. Sebab Patrick Kluivert berpotensi kehilangan pemain andalannya, Kevin Dix, karena cedera. Padahal Patrick Kluivert memerlukan pemain terbaik untuk menghadapi Cina. Sebab skuad Garuda perlu meraih kemenangan dalam laga krusial itu demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan segera lanjutkan perjalanannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Juni 2025, ada dua pertandingan yang akan dilakoni pasukan Garuda, yakni melawan Cina dan Jepang. Ini jadi dua laga terakhir grup C. Duel melawan China akan digelar lebih dahulu, tepatnya di SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025. Kemudian, Timnas Indonesia akan tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Hasil laga ini akan menentukan nasib Timnas Indonesia dalam memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Kini, skuad Garuda masih menempati urutan keempat di grup C dengan 9 poin. Diketahui hanya tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir babak ketiga kualifikasi yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 akan lanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, jelang melawan Timnas Cina, Patrick Kluivert berpotensi kehilangan sejumlah pemain andalannya. Salah satunya Kevin Dix. Diketahui Dix alami cedera hamstring saat membela klubnya FC Copenhagen pada 13 April 2025. Parahnya cedera yang dialami membuat dirinya diprediksi absen hingga akhir musim FC Copenhagen. Tentunya Patrick Kluivert harus putar otak untuk mencari pengganti Kevin Dix. Akankah dirinya melirik Elkan Bagot? Elkan Bagot diketahui sudah lama absen membela Timnas Indonesia. Dia terakhir kali bermain bersama Timnas Indonesia saat Piala Asia 2023 melawan Australia. Dengan cedera Kevin Dix, Bagot berpeluang kembali berseragam Timnas Indonesia. Terlebih kini, Timnas Indonesia dipimpin pelatih baru Patrick Kluivert menarik menantikan laga tersebut. Timnas Cina siap menantang Timnas Indonesia dengan wajah garang. Tak ada ketakutan sama sekali meski tim naga akan bermain di neraka Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Duel Matchday 9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 5 Juni. Nasib Indonesia masih lebih baik dibandingkan Cina. Tim naga terpuruk di dasar klasemen, buntut dari 2 kekalahan beruntun dari Australia dan Arab Saudi. Indonesia sendiri berada di posisi keempat bermodalkan 9 poin atau lebih berpeluang melaju ke fase selanjutnya. Sempat terpuruk usai dipermak Australia 5-1, skuad Garuda mampu bangkit dari keterpurukan setelah sukses mengalahkan Bahrain 1-0 di laga terakhir. Meski berada di atas angin, namun di atas rumput semua bisa terjadi. Dengan kata lain, tak ada jaminan 100% JITZES CS bisa memenangkan duel. Biar bagaimanapun, Cina tetaplah tim tangguh. Terlebih pada pertemuan pertama tahun lalu, pasukan Branko Ivankovic mampu melumat Indonesia 2-1. Di tengah persiapan tim tamu yang kian menggebu, ada kabar tak sedap dari ruang ganti Timnas Indonesia. 2 pemain kunci, Marten Paes dan Marcelino Ferdinand, dipastikan tak bisa tampil karena terbentur akumulasi kartu kuning. 2 jagoan lainnya, Kevin Dix serta Dean James, juga masih dibekap cedera.
Keduanya harus berurusan dengan tim medis lantaran cedera saat membela klubnya masing-masing. Target tinggi yang dipatok China membuat Branko Ivanovic tak mau melewatkan sedetik jua untuk terus memantau performa maupun perkembangan anak-anak asuhnya, termasuk duo bintang pemain naturalisasinya yakni Thias Browning dan Serginho. Siapa keduanya dan seberapa garangnya mereka sehingga JIZ DKK kudu ekstra was-was. Thias Browning, nama Cinanya Jiang Guangtai, berusia 30 tahun, kelahiran Liverpool, Inggris. Ini resmi menjadi warga negara Cina pada 2020. Sejak saat itu, Thias Browning mendapat satu tempat utama di lini belakang tim Dragon. Di negeri tirai bambu, nama Thias Browning berkibar gagah. Saat ini ia bermain untuk Shanghai Port di kasta teratas Cina. Serginho, terbilang wajah anyar, Serginho baru melakoni debutnya bersama timnas Cina dalam matchday 8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia. Sial bagi Serginho, debutnya ternoda kekalahan 2 gol tanpa balas. Gelandang 30 tahun ini merupakan tambahan tenaga sekaligus harapan bagi Cina jelang bentrok kongra timnas Indonesia dan timnas Bahrain. Pemain keturunan Brasil ini punya sebakul pengalaman. Ia pernah memperkuat Santos sebelum akhirnya dipinjamkan kepada Vitória, Santo André, dan América Mineiro. Selain itu, ia juga pernah berkostum Kashima Antlers dan Changchun Yatai sebelum akhirnya jatuh ke pelukan Beijing Guoan. Timnas Indonesia menjadi daya tarik saat ini. Banyak pemain keturunan tertarik membela tim Garuda. Timnas Indonesia memang gencar mencari pemain keturunan dalam 5 tahun terakhir. Saat ini saja, ada lebih dari 15 pemain keturunan yang sudah bergabung. Dan belum berhenti di situ, PSSI selaku federasi masih terus mencari pemain anyar. Yang terbaru digait adalah Ole Romeni, penyerang muda kelahiran Belanda yang baru saja disumpah WNI. Timnas Indonesia kini juga menjadi daya tarik. Ada beberapa pemain yang mengaku tertarik membela tim Merah Putih. Mereka adalah Emiliano Jonathans, Dion James, hingga Joel Veltman. Ketiganya berkarir di Eropa dan menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Joe Veltman, bek yang bermain di Premier League untuk Brighton, Hove Albion, telah mengungkapkan keinginannya untuk membela tim nasional Indonesia. Pemain berusia 33 tahun ini memiliki darah Indonesia dari neneknya. Berikut adalah penjelasan regulasi apakah Veltman bisa bermain bagi skuad Garuda atau tidak. Veltman telah mencatatkan 28 caps bersama timnas senior Belanda dan sering menerima ajakan dari netizen untuk bermain untuk Indonesia. Ayo bermain untuk Indonesia, saya melihat itu setiap hari, ungkap Veltman seperti yang dilansir dari Voetbal Primer. Saya hanya harus menyelaminya suatu saat nanti. Tambahnya, ex-pemain Ajax ini berniat untuk menyelidiki secara serius apakah masih ada kemungkinan baginya untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia juga menyadari ada pemain-pemain Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia. Saya belum pernah menyelidikinya. Kalau itu mungkin saya tidak akan mengesampingkannya. Mungkin saya harus menyelidikinya sendiri, kata Veltman. Indonesia kembali dalam sorotan, kali ini datang dari publik negeri Sakura, Jepang. Jepang akan menjadi lawan bagi timnas Indonesia di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laskar Samurai Biru akan menjamu skuad Garuda pada 10 Juni 2025. Kekuatan Indonesia pun coba dibedah. Akan tetapi sebelum itu Jepang akan lebih dulu bertamu ke Australia pada 5 Juni 2025. Hasil dari 2 pertandingan ini sudah tidak berdampak pada status Jepang yang dipastikan lolos Piala Dunia 2026. Namun kekuatan tim lawan tetap jadi sorotan mereka, dalam hal ini khusus terhadap timnas Indonesia. Melalui salah satu media lokal, soccerdigestweb.com, publik Jepang menilai sejauh mana kekuatan skuad Garuda. Tim yang diperkuat dengan banyak pemain naturalisasi, sama seperti halnya timnas Cina. Hanya saja yang membedakan yaitu China menaturalisasi pemain asing, Indonesia menaturalisasi pemain keturunan. Meski begitu, media Jepang tersebut merasa bahwa baik China maupun Indonesia bukanlah sebuah ancaman. China dan Indonesia kemungkinan kecil bisa menjadi rival yang mengancam Jepang jika terus mengandalkan pemain naturalisasi. Selama Indonesia dan China mengandalkan pemain naturalisasi, kemungkinan mereka menjadi rival Jepang sangat kecil. Di sisi lain, jika ada pemain yang datang ke Jepang dan ingin dinaturalisasi,
Maka aturan ketat FIFA menghalangi mereka untuk bergabung dengan timnas Jepang, tulis soccerdigest.web.com. Ini menarik mengingat Jepang dianggap sebagai salah satu negara di Asia pertama yang melakukan naturalisasi pemain. Jepang melakukan praktik ini sejak 1965, lebih awal 34 tahun dari Jerman sebagai negara dengan naturalisasi pemain yang terkenal. Kala itu Jepang menaturalisasi Nelson Yoshimura. Memasuki tahun 1990-an, naturalisasi yang terjadi lebih gencar lagi. Dan baru mulai berhenti sejak memasuki abad ke-21, Federasi Jepang, JFA, menggantinya dengan investasi pembinaan usia dini. Maka dari itu, kini banyak pemain dari Jepang yang memiliki karier cemerlang di Eropa. Contohnya yaitu Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, dan lain sebagainya. Atau sebelum itu ada Shinji Kagawa, Shunsuke Nakamura, dan lainnya. Rencana naturalisasi pemain masih gencar digalakan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). Makin banyak nama-nama besar yang diincar. Dalam upaya melambungkan sepak bola Indonesia ke dunia, PSSI berencana menaturalisasi gelandang Leeds United Pascal Struijk bersama 4 pemain keturunan Indonesia lainnya yang tengah bermain di luar negeri. Proyeksi PSSI itu mendapat sorotan dari media Vietnam. Dikatakan rencana gila naturalisasi itu sebagai ambisi Indonesia untuk menaklukkan dunia. Pemain yang diincar antara lain Mauro Zijlstra, FC Volendam U21, Miliano Jonathans, FC Utrecht, Dean Exilon Zenbergen, VVV Venlo, dan Tristan Guijer, PEC Zwolle. Khususnya hanya Pascal Struijk yang berusia 25 tahun, selebihnya berusia antara 20-21 tahun, menunjukkan bahwa PSSI tengah membentuk masa depan jangka panjang sepak bola Indonesia. Dengan Pascal Struijk yang telah bermain untuk Leeds United selama lebih dari 5 tahun dan memiliki nilai transfer hingga 16 juta euro atau sekitar 264 miliar. Partisipasinya serta pemain naturalisasi lainnya dapat menjadi batu loncatan penting, membantu tim Indonesia bersaing di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 dan membidik tujuan jangka panjang seperti Olimpiade Los Angeles 2028. Pelatih kepala Patrick Kluivert memprioritaskan pencarian bakat yang dapat segera berkontribusi. Nilai pasar timnas Indonesia berpotensi melonjak drastis jika Pascal Struijk memutuskan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia.